Perkenalkan, saya Hengki Setiawan. Saya adalah mahasiswa dari IB Kwikenggi. Pada saat ini saya akan mempresentasikan mengenai pegadaian. Dan pada presentasi ini nanti saya juga akan membahas pengertian pegadaian, jenis-jenis pegadaian, tujuan pegadaian, serta produk dan layanan pegadaian. Oke, kita mulai dari pengertian gadai dulu. Pengertian gadai menurut Susilo adalah suatu hak yang diperoleh oleh seseorang yang mempunyai piutang atau suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai hutang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai hutang tersebut. Dan sedangkan perusahaan umum pegadaian adalah BUMN atau yang kita kenal badan usaha milik negara yang berfungsi memberikan pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Dan jenis-jenis gadai dibagi menjadi dua, yaitu pegadaian konvensional dan pegadaian syariah. Pegadaian konvensional merupakan suatu lembaga pemerintah yang memberikan uang pinjaman terhadap nasabah atas dasar hukum gadai. Pegadaian konvensional ini sudah tersebar di semua pedesaan. Namun jenis pegadaian ini masih menggunakan sebuah sistem pencatatan yang masih manual dengan menggunakan sistem bunga dan tarif jasa simpannya yang cukup relatif besar. Dan mungkin itu adalah beberapa kekurangan dari pegadaian konvensional. Dan kedua adalah pegadaian syariah. Pegadaian ini adalah sebuah lembaga keuangan atau divisi baru bentuk pegadaian dengan memberikan uang pinjaman sesuai dengan sebuah prinsip-prinsip dari syariat Islam. Dan pegadaian juga mempunyai tujuan, dan tujuan pertama adalah untuk melaksanakan dan menunjang sebuah kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan di bidang pembangunan nasional yang melalui penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai. Dan kedua adalah untuk mencegah timbulnya praktik ijon, pegadaian gelap, riba, dan pinjaman tidak wajar lain dan sebagainya. Dan tujuan terakhir dari pegadaian adalah agar menyediakan dana dengan cara yang sederhana pada masyarakat luas, terutama bagi kalangan menengah bawah untuk konsumsi dan produksi. Dan pegadaian mempunyai beberapa produk dan layanan. Contohnya seperti KCA, lalu ada kreasi, lalu ada krasida, dan arahan, serta jasa taksiran. Setelah itu ada jasa titipan juga, dan ada Krista. Setelah itu ada Arum dan Kucica, dan terakhir adalah Mulia. Oke, kita bahas satu persatu dari layanan tersebut. KCA adalah kredit cepat aman. Kredit cepat aman ini adalah pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan prosedur pelayanan yang mudah, aman, dan cepat. Dengan usaha ini, pemerintah melindungi rakyat kecil yang tidak memiliki akses ke dalam perbankan. Dan kedua adalah kreasi atau kredit angsuran fidusia. Kreasi ini membantu mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, serta dapat mensejahterakan masyarakat, merupakan suatu misi yang diemban pegadaian sebagai sebuah BUMN. Dan ketiga adalah krasida atau kredit angsuran sistem gadai. Krasida merupakan pemberian pinjaman kepada para pengusaha mikro dan kecil dalam rangka pengembangan usaha atas dasar gadai dengan pengembalian pinjaman dilakukan melalui mekanisme angsuran. Dan keempat adalah arahan atau gadai syariah. Arahan adalah produk jasa gadai yang dilandaskan pada prinsip-prinsip syariah, di mana nasabah hanya akan dipungut biaya administrasi dan ijarah atau biaya jasa simpan yang pemeliharaan barang jaminan. Dan kelima ada jasa taksiran. Jasa taksiran adalah suatu layanan kepada masyarakat yang peduli akan harga atau nilai harta benda miliknya. Dengan biaya yang relatif ringan, masyarakat dapat mengetahui dengan pasti tentang
nilai atau kualitas suatu barang miliknya setelah lebih dulu diperiksa dan ditaksir oleh juru taksir yang sudah berpengalaman di bidangnya. Lalu ada jasa titipan. Dalam dunia perbankan, layanan ini dikenal sebagai safe deposit box. Harta dan surat berharga perlu dijaga keamanannya agar tidak sampai hilang, rusak, atau disalahgunakan oleh orang lain. Tetapi ternyata tidak selamanya barang dan surat berharga itu aman di tangan sendiri. Dan lalu ada Krista. Krista dapat membantu mengembangkan usaha rumah tangga serta mensejahterakan masyarakat, merupakan suatu misi yang diemban Pegadaian sebagai sebuah BUMN. Pegadaian selalu berusaha membantu dapat mengembangkan usaha produktif, usaha rumah tangga melalui pemberian berbagai fasilitas kredit yang cepat, mudah, dan murah. Lalu ada Arum. Dan bagi Anda para pengusaha mikro kecil, kini telah hadir pembiayaan Arum atau yang kita kenal sebagai arahan untuk usaha mikro kecil. Dan dalam Arum ini juga mengembangkan atau mempunyai prinsip syariah Islam. Dan ke-9 ada Kucica. Kucica adalah kiriman uang cara instan, cepat, dan aman. Adalah suatu produk pengiriman uang dalam dan luar negeri yang bekerja sama dengan Western Union. Dan terakhir adalah Mulia. Mulia ini adalah logam mulia atau emas mempunyai sebagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia di samping memiliki nilai estetis yang tinggi, juga merupakan jenis investasi yang nilai stabil, liquid, dan aman secara real. Dan itu adalah beberapa produk dan layanan dari Pegadaian. Dan mungkin presentasi saya cukup sampai di sini. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah penyampaian. Dan terima kasih teman-teman semuanya.